wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah, bahwa tetap berada dalam lindungan, bimbingan dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Munafiqun. Tapi kita ambil bagian terakhir, insyaallah kesempatan lain kita akan bicara dari ayat pertama, ya. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begini, la tattabi'anna sunanum min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in al-yahudu wan nasara. Sungguh kamu semua akan mengikuti jalan-jalan orang yang dimurkai dan disesatkan Allah, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Siapa itu Rasulullah? Yaitu jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi sebagaimana kita ketahui di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah meninggalkan Bani Israel itu sekitar 40 hari, ya, ditinggalkan. Setelah Nabi Musa alaihissalam memberikan penjelasan bahwa kamu hendaklah berkorban di jalan Allah dengan sapi, onta, kambing, kibas, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari munajahnya selama 40 hari, orang-orang yang Bani Israel ini tidak ada yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada yang diperintahkan. Ya, terlalu banyak berhela-hela. Berhela artinya mencari alasan, mencari uzur, sehingga alasan dan uzur itu tidak dilaksanakan perintah Allah. Ya. Makanya di dalam Quran disebutkan apa yang diperintahkan korban adalah untuk berkorban. Ya. Pertanyaannya setelah jelas apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, setelah kembali Nabi Musa ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu belum berkorban? Kami ini lupa bertanya kemarin. Nah, contohnya, bagaimana kalau sapinya dia belang? Kalau sapinya hitam putih, kalau sapinya merah, kalau sapinya jantan, kalau sapinya betina, bagaimana? Nah, sampai berhela-hela beralasan seperti itu, mencari uzur untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jaga, Pak.
Sifat ini bisa melekat pada diri kita karena ini sifat munafik. Akan datang bisa mempengaruhi. Makanya Nabi bilang, la tattabi'anna sunanahum min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in al-yahudu wan nasara. Ya. Kamu akan ikut langkah-langkah mereka. Nah, sampai tidak dia laksanakan perintah Allah. Nah, itu salah satu sifat yang harus kita jaga. Mencari celah, mencari alasan, mencari uzur sehingga tidak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir. Nah, sama dengan orang munafik ini. Nah, orang munafik itu diingatkan oleh Allah agar kamu la tulhikum. Jangan dilalaikan, jangan dipalingkan, jangan dihalang-halangi. Karena apa? Amwalukum wa auladukum. Ya, tidak disebut anak-anak dulu tapi harta. Ya. Tidak disebut anak tetapi harta. Dengan harta orang mencari harta, maaf Pak, bisa dia melanggar hukum-hukum Allah karena anak dan istrinya bisa. Makanya disebut harta dulu. Kalau istri kita tidak pandai menjadi orang yang syukur kepada Allah, maka akan membuat suaminya pusing. Ya, dia akan mengatakan begini kepada suaminya kalau kebetulan suaminya pejabat. Masa Pak, kita lebih duluan, pangkat kita lebih dulu besar. Kok kita begini-gini? Kenapa dia baru kemarin-kemarin bisa kaya, bisa beli mobil? Nah, ini dorongan dari siapa? Bisa dari anak, bisa dari istri. Ya, akhirnya suami ini cari jalan. Ya, dengan anak, maaf bapak-bapak, dengan anak itu suami akan hilang keberaniannya karena anaknya. Ya, maka disebut harta itu lebih awal dari harta itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Menggunakan kata sambung lagi, wawu atau tidak mengatakan amwalukum langsung auladukum. Ya. Nah, jadi harta dan anak bisa memalingkan manusia, bisa membuat bapak, bisa membuat ibu kehilangan kepatuhan dan ketaatannya kepada agamanya. Ya. Wa may yaf'al, barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, fa ulaika humul fasirun. Didahulukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, beriman kepada hari akhirat, jangan kamu dipalingkan an-zikrillah. Apa an-zikrillah Bapak? Tugasmu sebagai manusia di dunia ini, tugasmu sebagai hamba Allah, jangan kamu sia-siakan. Tugasmu sebagai bapak, jangan kamu sia-siakan. Nah, tugas sebagai ibu jangan kamu sia-siakan karena ya harta dan anak-anak ini. Itu diingatkan. Ingat bahwa harta dan anak-anak ini bisa menjadi cobaan ujian, bisa juga menjadi perhiasan bagi kedua orang tua hidup di dunia ini. Nah, lalu disebutkan ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu ajaran yang lurus itu. Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, berzakatlah kamu, tunaikanlah kewajiban-kewajibanmu dengan harta benda itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul
maut. Sebelum kematian salah seorang menimpa kita. Nah, orang munafik itu bapak-bapak, ibu-ibu, perangainya kalau ada kematian baru mau bersedekah banyak-banyak. Waktu hidup tidak mau bersedekah. Nah, ini sifat orang munafik yang banyak kita praktek. Maka kita heran kalau kita dengar masyarakat bercerita, bapak pernah berwasiat kalau saya mati potong kerbau besar itu. Kenapa tidak waktu hidup? Kenapa? Kita bersedekah langsung itu bapak-bapak akan beda nilainya dengan diwakilkan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang bersedekah langsung itu ada isar di situ kelihatan, ada isar, ada bekas dia. Dia memberi itu lebih utama. Al-yadul ulia min yadis sufla. Min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih mulia dari yang di bawah. Nah, kalau dia punya harta sendiri dia kasih langsung, itu bekasnya besar sekali. Nilainya, kualitasnya, bisa dia memisahkan kecintaan kepada harta dengan kecintaan kepada Allah kalau dia sendiri yang memberikan ketika masih hidup. Jangan setelah kita mati baru dulu potong ini, lebih baik waktu hidup kasih. Ya. Atau juga hewan-hewan ternaknya dilepas-lepas gitu contoh ini. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, sebelum salah seorang di antara kamu, di antara kita, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita bersedekah sesuai dengan kemampuan. Walaupun dengan sebiji kurma, kita harus bentengi diri kita dengan api neraka. Lebih-lebih sebentar lagi di bulan Ramadan, bulan puasa, kita berbanyak memberi makan, memberi minum orang yang berpuasa. Kita berbanyak keluar infak menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Ya. Sebelum salah seorang menimpa kematian di antara kita ini. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur meninggal dunia, dan bukan terlanjur, orang yang sudah meninggal dunia, ya, yang tidak menunaikan tugasnya di dunia itu, dia memohon kepada Allah setelah kematiannya. Nah, orang-orang yang tadi saya beri contoh tidak melaksanakan tugas harta benda yang banyak ditinggalkan itu, bayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin musamma. Ya. Sekiranya Allah memberikan aku kesempatan sengarang odeh sebentar saja sampai batas yang Allah tentukan, dikasih saya kesempatan. Nah, jenazah ini sudah ada dalam kubur, ngomong seperti itu. Ya, ditanya oleh malaikat, ya kan kamu saja datang. Coba kamu dengar tuh sandal-sandal orang yang pulang itu. Apalagi kamu meminta? Alasan apa kamu meminta lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk menunaikan tugas kita. Untuk membayar zakat, untuk membagi hartanya, ya, untuk memberi infak, memberi apa? Fasaddaqa wa akum minas shalihin. Karena dalam harta itu banyak sekali hal-hal yang belum aku selesaikan. Ya, di situ ada gaji orang belum saya bayar, pegawai saya. Ya, ada utang di bank belum saya bayar, ada utang di sini belum saya bayar. Ya, ada harta ini masih bercampur aduk dengan yang tidak baik. Saya belum bagi kepada anak-anak saya, kepada istri saya, kepada saudara saya, ahli waris saya. Ini pengakuannya.
agar dia bisa bersedekah, bisa menunaikan tugasnya, diberi kesempatan oleh Allah naik ke dunia sebentar saja. Wa akum minas sholihin, bercita-cita betul untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba yang soleh itu hamba yang sudah berhaji. Saya ingin berhaji, saya ingin menjadi orang yang soleh. Ya, soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Secara pribadi balong, kening masyarakat balong. Ya, nah ini. Jadi minta uzur. Kita semua ini minta uzur kepada Allah apa yang belum kita selesaikan. Nah, ini salah satu sifat orang munafik. Semuanya minta uzur. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu mudzabdzabina baina dzalik haula'i wala haula'i. Itu model orang munafik. Dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, di tengah juga tidak tetap. Tidak bentuk. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dengan harta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawaban kepada permintaan orang-orang munafik di dalam kubur tadi itu. Orang yang banyak dosa, tidak sempat bertobat, orang yang tidak menjalankan perintah agama dengan baik, setelah meninggal dia minta uzur, minta izin untuk naik lagi ke dunia walaupun sebentar, walaupun sekejap. Dia minta, dia akan menunaikan dua kewajibannya, yaitu bersedekah, berzakat, berinfak, membagi harta kepada ahli warisnya, membersihkan harta dari yang kotor-kotor. Ya, itu dia minta. Kemudian dia akan bercita-cita menjadi orang yang saleh. Dia akan berhaji segera, dia akan beribadah dengan baik. Ya, itu permintaannya orang-orang munafik di dalam Quran ini. Ya, di dalam surat Al-Munafikun ini khusus, tidak kita lihat ke surat-surat lain. Ya, itu sifat-sifat di dalam harta mereka, menghadapi kematian mereka, itu sifatnya. Nah, dari situ Allah menjawab permintaan mereka, permohonan mereka. Walan yu'akhirallah, selama-lamanya Allah tidak akan memberikan tangguh, ya, tidak akan memberikan kesempatan. Idza jaa ajaluhum, ya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluhum. Allah tidak akan berikan kesempatan kepada orang per orang, pada pribadi-pribadi, atau mungkin kepada kelompok. Ada orang meninggal secara kelompok banyak barangkali. Ya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluhum. Tidak akan diberikan oleh Allah. Tidak ada kesempatan, tidak ada lagi waktu. Ya. Jadi benar-benar penyesalan orang-orang munafik itu baru benar-benar akan terbongkar ketika dia berada di alam kubur. Orang-orang yang tidak taat ketika meninggal dunia baru dia menyesal benar-benar ketika dia berada di alam barzakh. Baru dia sadar, baru dia insaf. Tetapi kesadaran insaf itu tidak lagi bermanfaat. Karena Allah sudah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluhum wallahu khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Dari ayat ini sudah jelas. Tidak ada lagi, tidak ada waktu. Allah sudah membuat batas, sudah membuat barzah dengan dunia ini. Lalu mau datang lagi bagaimana? Nah, jadi Allah memberitakan kepada orang-orang beriman, maka didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijarah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Didahulukanlah dengan orang beriman.
supaya orang beriman tidak mengikuti sifat-sifat orang munafik setelah berada di alam kubur, di alam barzakh. Dia mohon uzur, mohon kembali, mohon naik lagi ke dunia ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Padahal dulu diberitahu tidak percaya, diingatkan tidak percaya juga. Nah, supaya kita bisa terhindar hadirin sekalian, dengan kita pahami salah satu sifat-sifat orang munafik menghadapi kematian, baru dia perintahkan keluarganya untuk bersedekah, untuk berinfak, macam-macam setelah dia mati. Ya. Maka kurang fadilahnya, kurang keutamaannya ketimbang kita memberi langsung. Karena memberi langsung itu di samping mulia, kemudian kedua ada isar, ada bekas pemberian yang tidak akan hilang. Ya. Makanya al-yadul ulia khairun biyadis sufla. Ya. Tangan di atas lebih mulia, lebih tinggi ketimbang tangan di bawah. Ya. Jadi orang munafik tidak percaya itu. Karena orang munafik itu berada antara beriman atau tidak beriman, antara percaya ada akhirat atau tidak ada akhirat. Ya. Dia akan berputar seperti itu. Muzabzabina baina zalik, ya berputar-putar seperti itu. Tidak di kiri, tidak di kanan, putar dia ke sana kemari. Ya, beriman tidak, ya, ragu-ragu. Semuanya ragu-ragu. Makanya itulah penyesalannya di akhirat. Oleh karena itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad SAW ini, ya kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat, ya tanda-tanda orang munafik yang menghadapi kematian, menghadapi kubur, menghadapi akhirat. Mereka adalah orang yang bingung, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan Allah, diberikan kita hidayah petunjuk. Amin. Ya, dalam hidup ini semoga kita tetap istiqomah dengan memperbanyak doa Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail itu selesai berhaji, beliau berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam hidayah dan petunjuk agama ini, ketaatan. Jadi itu meneksa untuk ketenangan iman, ketenangan hati. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita pakai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.